Nah, pada pembentukan selaput ekstra embrio dan plasenta ini yang akan kita bahas yang pertama kali nanti yaitu pengertian selaput ekstra embrionik. Terus ada macam-macam dari selaput ekstra embrionik. Ada pembentukan selaput ekstra embrionik pada kelas Aves dan juga mamalia. Yang terakhir itu ada pengertian dari plasenta. Langsung saja, yaitu yang pertama ada pengertian selaput ekstra embrionik. Nah, selaput ekstra embrionik ini merupakan beberapa selaput yang terbentuk pada masa perkembangan embrio yang berasal dari tubuh embrio. Namun, letaknya itu berada di luar tubuh embrio. Selanjutnya, selaput ekstra embrio ini memiliki fungsi yaitu sebagai media perantara zat dan sebagai pelindung embrio. Selanjutnya, pada fase embrionik, hanya manusia dan hewan-hewan golongan amniota saja yang mengembangkan membran atau selaput ekstra embrionik ini. Nah, kelompok amniota itu kenapa masuk dalam fase embrionik ini? Karena memiliki kantong amnion yang berperan langsung dalam perlindungan perkembangan embrionya. Nah, golongan hewan amniota itu ada reptilia, aves, dan juga mamalia. Sedangkan vertebrata, amniota itu adalah golongan Pisces dan juga amfibia. Nah, ini gambar mengenai selaput ekstra embrionik. Selaput ekstra ini biasa disebut York. Nah, bentuknya seperti kantung. Terus ada amnion, karion, dan juga allantois. Nah, macam-macam dari selaput ekstra embrionik ini nantinya akan dibahas satu persatu yang ada di slide-slide berikutnya. Selanjutnya ada macam-macam selaput ekstra embrionik. Terdapat 4 macam selaput ekstra embrionik, yaitu ada kantung York, amnion, karion, dan allantois. Kantung York adalah selaput splagmopleura yang berfungsi dalam nutrisi embrio khususnya kelompok reptilian dan unggas karena mempunyai York yang sangat banyak. Walaupun mamalia tidak mempunyai York atau bahkan sangat sedikit, namun kantung York masih dipertahankan dan digunakan untuk fungsi-fungsi vital lainnya. Endoderm kantung York merupakan sumber bakal sel kelamin, sedangkan mesoderm kantung York merupakan sumber-sumber sel darah. Kantung York juga berfungsi untuk membungkus kuning telur pada telur megalitikal dan mamalia bertelur, dan juga tempat berjalannya pembuluh darah vitelin untuk menyerap York. Kantung York di sini yang berwarna kuning. Selanjutnya ada amnion. Amnion merupakan selaput ekstra embrionik yang menyelubungi embrio. Embrio dalam rongga amnion berisi cairan amnion. Berdasarkan ada atau tidaknya selaput amnion, hewan dikelompokkan menjadi hewan amniota dan anamniota. Hewan amniota yaitu hewan yang memiliki amnion, yaitu ada reptil, unggas, dan mamalia. Sedangkan hewan anamniota yaitu hewan yang tidak memiliki amnion, yaitu ikan dan amfibi. Di sini letak amnion, dan di dalam yang berwarna biru adalah cairan amnion. Amnion sebagai salah satu bagian dari selaput ekstra embrionik terdiri dari 2 bagian, yaitu kantung amnion dan cairan amnion. Kantung amnion berfungsi mencegah embrio kering, mencegah perlekatan embrio pada selaput ekstra embrionik, meredam guncangan, dan menyerap albumin pada unggas. Cairan amnion berfungsi untuk membantu melebarkan leher rahim dan melumasi jalan lahir. Selanjutnya adalah korion. Korion merupakan selaput ekstra embrionik yang terletak pada bagian paling luar. Korion memiliki fungsi untuk membawa bahan-bahan berupa gas untuk masuk ke peredaran darah fetus serta mencegah masuknya bakteri. Ini
chorion di sini. Pada mamalia, chorion bukan hanya berperan sebagai pembungkus, tetapi juga berperan untuk nutrisi, ekskresi, filtrasi, dan sistem hormon. Pada mamalia, chorion yang berasal dari Trophoblast dan bersama-sama dengan allantois turut dalam pembentukan plasenta bersama dengan endometrium induk. Pada Aves, chorion terletak di bawah cangkang dan bersama-sama dengan allantois berperan untuk respirasi. Dan yang terakhir ada allantois. Allantois merupakan suatu kantung yang terbentuk sebagai hasil evaginasi bagian ventral usus belakang pada tahap awal perkembangan. Allantois berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyimpanan urin dan juga sebagai organ pertukaran gas antara embrio dengan lingkungan luarnya. Di sini allantois yang berwarna merah. Lalu, pada reptilia dan burung, allantois merupakan suatu sistem tertutup. Maka, allantois harus memisahkan sisa-sisa metabolisme nitrogen agar tidak menimbulkan efek toksik terhadap embrio. Pada mamalia, peran allantois erat kaitannya dengan efisiensi pertukaran yang berlangsung pada perbatasan fetus maternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembentukan selaput ekstra embrionik pada kelas mamalia. Pembentukan selaput ekstra embrionik pada mamalia. Berbeda dengan perkembangan embrio Aves, embrio mamalia dan manusia berkembang di dalam rahim induk. Embrio yang sedang berkembang dilengkapi dengan 4 selaput ekstra embrionik seperti pada Aves, tetapi berkembang setelah terjadi pelekatan embrio dengan dinding uterus induk. Yang pertama ada kantong yolk. Pada mamalia, kantong yolk terbentuk pada awal gastrulasi. Kantong yolk pada mamalia pada akhirnya terhubung dengan dinding uterus untuk menyatu membentuk plasenta. Kantong yolk tidak berisi yolk, tetapi dibentuk dengan cara yang serupa dengan unggas, yakni dengan penyebarannya hipoblast atau endoderm primitif dari kemping embrio mendindingi blastosel. Meskipun kantong yolk tidak berisi yolk, tetapi fungsinya cukup penting, yaitu pada awalnya berfungsi sebagai tempat terbentuknya pembuluh darah vitelin atau pada mesoderm splagnic untuk mendarai bagian saluran pencernaan dan tempat berlalunya bakal sel kelamin pada endoderm kantong yolk dekat allantois. Oleh karena itu, kantong yolk tidak berkembang dan tidak berfungsi sebagai penyimpan nutrisi seperti halnya pada embrio Aves. Yang kedua ada amnion dan karion. Amnion dan karion berkembang secara bersamaan dari kelipatan somatopleura. Dua jenis lipatan amnion berkembang juga bersamaan, yaitu lipatan amnion kedua ujung. Lipatan amnion pada kaundal tumbuh di atas embrio di bagian ekor, kemudian meluas ke depan. Lipatan yang lain melintang muncul di bagian frontal atau kepala embrio, tumbuh ke atas dan ke belakang melewati embrio. Terakhir, lipatan kepala dan lipatan ekor bertemu dan melebur menjadi satu. Setelah penggabungan lipatan, lapisan dalam dan luar terpisah. Perkembangan selanjutnya sama seperti pada perkembangan amnion dan karion embrio Aves. Rongga amnion berisi cairan dan berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan mekanis. Karion terbentuk dari lapisan ektoderm luar dan mesoderm somatik dalam. Antara korion dan amnion ada rongga korionik atau seolom embrionik. Karion mengembangkan fili-fili korion yang lebih banyak di sisi mesometrium dan membangun hubungan dengan dinding uterus untuk menyerap cairan nutrisi. Yang ketiga ada allantois. Perkembangan allantois pada mamalia sama seperti pada embrio ayam, berlekatan dengan karion, di mana lapisan mesodermal menyatu dan menjadi sangat vaskular atau banyak kapiler darah. Lapisan yang terbentuk disebut korioallantois. Fili-fili korionik dalam perkembangannya akan menginvasi dinding uterus induk dan menjadi bagian dari plasenta untuk menyerap nutrisi.
Allantois yang pada awalnya merupakan divertikulum dari usus belakang pada beberapa mamalia, termasuk manusia, mula-mula berongga, tetapi rongga itu kemudian menyempit dibatasi oleh epitel endoderm. Selanjutnya, rongga menjadi hilang kecuali pada pakal Allantois dan hanya mesodermnya saja yang berkembang dan meluas menyatu di bawah korion. Oleh karena itu, koreo-allantois mamalia tidak hanya sebagai alat respirasi dan ekskresi, tetapi berperan dalam pemasokan nutrisi embrio dari dinding rahim. Yang selanjutnya ada pengertian dari plasenta. Plasenta merupakan struktur gabungan yang dihasilkan oleh pengembang selaput ekstraembrionik dengan endometrium uterus, dengan fungsi utama pertukaran fisiologis antara embrio dan induk. Plasenta terdiri dari dua bagian yang disebut plasenta fatal dan plasenta maternal. Kedua bagian ini berletakan melalui ruang interphilous yang mengandung sejumlah besar vili-vili korionik. Yang selanjutnya ada tipe plasenta. Yang pertama ada plasenta choriovitelin yang dimiliki oleh beberapa marsupialia, yaitu korion dan kantong yok dengan vaskularisasi dari kantong yok. Yang kedua ada plasenta chorioallantois yang dimiliki oleh manusia dan beberapa mamalia lain. Yang terkandung yaitu korion dan allantois dengan vaskularisasi dari allantois. Yang ketiga ada plasenta chorioallantois primitif yang terdapat pada beberapa marsupialia lain. Terkandung di dalamnya ada korion dan allantois dengan allantois masih terbentuk kantung. Yang selanjutnya ada fungsi plasenta. Yang pertama ada respirasi, ekskresi, nutrisi, penyaringan bahan yang berbahaya bagi fetus, sekresi hormon. Bagian sitrofobles korion berfungsi sebagai antigen spesifik embrio sehingga tidak dikenal sistem imun induk, jadi respon imun uterus terhadap fetus dihambat sehingga embrio aman terimplantasi. Yang ketiga ada sitrofobles korion sebagai kelenjar endokrin. Di sini ada 4 kelenjar. Yang pertama ada HCG yaitu Human Chorionic Gonadotropin. Yang kedua ada HPL yaitu Human Placental Lactogen atau Chorionic Somatotropin. Yang ketiga ada estrogen dan yang terakhir ada progesteron. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Musdalifah, saya akan menerangkan tentang pembentukan selaput ekstraembrionik pada Aves. Ekstraembrionik pada Aves berguna untuk memberikan perlindungan di sebelah dalam, ini embrio di sebelah dalam, di samping kerabang telur di sebelah luarnya. Ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Murti bahwa ekstraembrionik ini ada 4 ya kan, ada yolk-sac, korion, ini korion, ada amnion, allantois, amnion sini dan korion ini berasal dari ektoderm ekstraembrionik dan somatik mesoderm atau somatopleura. Sekarang kita masuk ke yolk-sac ya. Kantong telur ini berasal dari Splanopiura. Splanopiura ini apa? Ia itu kolektif dari lapisan mesoderm dan splagmid. Yolk-sac ini itu untuk kebutuhan nutrisi
si embrio di lipoprotein. Yolk berkembang saat umur 6 hari pada setelah masa inkubasi. Semakin tumbuh embrio, maka penyerapan kuning telur akan semakin banyak dan kantong kuning telur semakin mengecil, tertarik ke dalam rongga perut pada hari ke-19 inkubasi ini. Sisa kuning telur akan terserap semuanya setelah 6 hari setelah menetas. Maksudnya, kuning telur ini semakin bertambah masa inkubasinya, ia akan berkurang kuning telur dan akan tertarik ke rongga perut si embrio. Dan sisanya itu untuk makanan setelah si embrio menetas 6 hari gitu. Ya, ini awal terbentuknya yolk itu. Tadi kan sudah saya jelaskan dari Splagnoplura, yang mana dari Mesoderm dan Splanic. Nah, Splagnoplura ini berasal dari hipofis primer dan sekunder. Adanya yolk sac adalah menghubungkan antara yolk dengan lambung. Fungsinya yaitu sebagai organ hemostasis dan melakukan fungsi biokimia. Ini gambarannya. Yolk itu terbentuk dari ini Splagnoplura ini loh, yang merah sama yang putih ini. Bersama dengan melebarnya Splagnoplura ekstraembrionik, pada intraembrionik ini terjadi pula lipatan-lipatan di embrio dan terbentuk dinding pencernaan atau usus. Ini kan ekstra, tapi nanti di dalamnya, di embrionya itu juga akan terbentuk usus, organ pencernaannya. Lapisan endoderm kantong yolk membuat lipatan masuk ke dalam yolk dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang telah diserap dengan dialirkan ke embrio melalui vena fecalium. Terus nanti setelah itu putih telur atau albumen itu akan kehilangan airnya pada perkembangan embrio sehingga lebih kental serta volumenya berkurang. Menjelang akhir masa inkubasi, sisa yolk masuk ke dalam, seperti yang tadi yang saya katakan, masuk ke dalam perut embrio, rongga perut, dan selanjutnya dinding perut menutup. Seperti itu. Ini nanti akan menyebar ini, yang merahnya. Terbentuk lipatan-lipatan di dalamnya. Kuning-kuning yolk. Baik, sekarang yaitu amnion. Amnion yaitu tadi sudah saya jelaskan dari lapisan ektoderm dan mesoderm. Jaringan ini akan melipat, membentuk lipatan di atas kepala dan ekor embrio yang sedang berkembang. Ini akan melipat. Dan lipatan ini akan menyatu di atas embrio.
Dan menyatunya ini untuk membentuk kantong amnion. Nanti kantong amnionnya akan berisi cairan. Setelah itu nanti akan muncul sel-sel otot di dalam mesodem. Dan pada hari kelima masa inkubasi itu nanti akan ada otot. Masa hari kelima inkubasi nanti embrio ini menjadi kontraktil. Berjalannya waktu, kantong amnion ini akan menjadi besar. Nah, nanti bentar tak udah kayak gambar ya. Nih, kantong amnion. Ini bertambahnya massa itu ia akan menjadi lebih luas, dan hal ini tuh berkebalikan dengan korion. Korion ini akan menyusut. Antara amnion dan korion ini dipisahkan oleh ruang ekstra embrionik. Cairan amnion ini berisi dan berasal dari ginjal si embrio atau fetusnya, terus kelenjar mulut dan alat pernapasan sebagai alat pernapasan. Amnion dan cairan amnion ini berfungsi sebagai media untuk mengambang, mencegah adhesi ke membran embrionik, terus melindungi embrio dari dehidrasi, mencegah perlekatan organ-organ tubuh yang sedang terbentuk, serta memungkinkan pergerakan dari tubuh dan tungkai embrio. Selain itu juga sebagai pengatur suhu agar tetap stabil. Itu fungsinya dari amnion. Ini fungsi tadi amnion yang sudah saya paparkan. Lanjut ke korion ya. Korion itu dari ektodem dan somatik mesodem seperti yang saya telah jelaskan di awal tadi. Korion ini menempel pada selaput kerabang sebelah dalam setelah hari ke-7 sampai ke-8 inkubasi, dekat kerabang telur. Korion awalnya dekat dengan kantong amnion. Bertambah besar embrio menyebabkan korion menjauh dan melekat dengan selaput cangkang. Ya, tadi kejeda. Bersama-sama dengan mesodem vascular allantois akan membentuk korio allantois. Pada hari ke-11 inkubasi, allantois sepenuhnya dilapisi korion dan korion allantois hingga 98% dari luas kulit telur. Fungsi korion antara lain yaitu menyerap ion Ca2+ dari cangkang dan mendistribusikan ke bagian paruh dan tulang rangka. Ca, kalsium untuk pertumbuhan tulang ya kan. Selanjutnya yaitu allantois yang terakhir. Allantois sendiri ini itu berfungsi untuk menampung ekresi urin embrio, sarana pertukaran oksigen, terus mencerna albumen putih telur ini dicerna oleh terus membantu penyerapan kalsium dari cangkang sebagai kantong pembuangan asam urat, itu limbah bernitrogen yang tidak larut dan menjadi sisa metabolisme embrio, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Muti tentang kantong allantois sebagai pembuangan, salah satunya sebagai pembuangan ya kan. Allantois ini pada awalnya berbentuk kantong kecil di sisi kanan embrio pada hari ketiga inkubasi dan telah memenuhi seluruh ruang ekstra embrio pada hari ke-10. Hari kedua, allantois masih berupa tunas kecil dari sel-sel endodermal. Selanjutnya, pada hari keempat terlihat sebagai kantong yang tumbuh dari bagian belakang embrio primitif. Sisi di dalamnya adalah endodem dan permukaan luarnya yaitu vascular mesodem. Kantong ini akan mengembang dan akhirnya mengisi kolom ekstra embrionik. Hari ke-6 mesodem vascular menyatu dengan korion untuk membentuk korio allantois serta menyatu dengan
mesodem non-vaskuler dari amnion. Dengan demikian, allantois dapat memasok darah melalui kapiler untuk karioallantois dan amnion.